Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassahabi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada sore menjelang maghrib ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah puasa yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tanggal 17 Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin di mana saja berada, saya dari pengurus MUI Kabupaten Kuningan pada Bina Rohani malam sore ini merupakan tema yaitu tadi Ramadan bulan Maghfirah. Jadi Ramadan itu suka disebut Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Barokah, bulan ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh barokah. Bahkan sebagai keterangan Nabi mengatakan bahwa awaluhu rahmah, awsatuhul maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. Di Ramadan itu awal-awal hari pertama sampai tanggal 10 Ramadan itu hari-hari yang penuh rahmat Allah. Wa awsatuhul maghfirah, tengah-tengahnya tanggal 11 sampai tanggal 20 itu hari-hari ampunan Allah. Dan akhiruhu itqun minan nar, di tanggal 21 sampai tanggal 30 itu hari-hari pembebasan dari siksa neraka. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di pertengahan Ramadan, tanggal 17. Tadi disebut bahwa pertengahan Ramadan itu hari-hari ampunan Allah. Mudah-mudahan dengan kita beribadah di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah SWT. Ya jelas Ramadan itu Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kita menjalankan apa saja ibadah Ramadan, insya Allah mendapatkan ampunan Allah. Dari mulai zikirnya, sholatnya, puasanya. Bahkan kata Nabi, man fattara fi shaiman, barang siapa yang memberi buka puasa di bulan Ramadan, itu diampuni oleh dosanya. Dan lagi kalau kita bisa menjalankan ibadah puasa sebelum Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan, keikhlasan, keimanan, diampuni semua dosanya. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kalian dasar iman dan ikhlas karena Allah, diampuni semua dosanya. Dosa yang kita sudah terlewat diampuni oleh Allah. Jangan khawatir, insya Allah kalau kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan khusyuk dan benar, insya Allah dosa kita semua diampuni oleh Allah. Bahkan satu hadis mengatakan man qoma Ramadan. Tadi man soma, ini man qoma. Barang siapa yang man qoma Ramadana, barang siapa yang beribadah malam di bulan Ramadan, taraweh, tahajud, witir di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, itu pun sama, diampuni semua dosanya oleh Allah. Oleh karena itu kita patut bersyukur, alhamdulillah pada bulan ini Ramadan kita bisa menjalankan ibadah puasa
Mudah-mudahan sampai akhir kita bisa melaksanakan, yang akhirnya kita akan mendapatkan ampunan Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah 13 hari lagi kita tidak terasa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan tercapai apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa tujuan ibadah puasa la'allakum tattaqun, mencetak manusia muttaqin. Mencetak manusia muttaqin berarti ibadah puasa, kalau kita ibadah puasa, insya Allah oleh Allah akan dicetak jadi manusia muttaqin, yang Allah sebutkan bahwa surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu balap memburu ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas bumi dan langit, itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita beribadah puasa, insya Allah termasuk oleh orang yang muttaqin, yang disiapkan tempatnya surga di akhirat nanti, insya Allah. Dalam kejutan itu ayat Allah menerangkan ciri-ciri orang muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri orang muttaqin. Nah, apabila kita berhasil menjalankan ibadah puasa ini, dicetak oleh orang muttaqin, itu ada cirinya. Jadi apakah puasa kita ini sukses atau tidak, nanti setelah masuk tanggal 1 Syawal itu ada ciri-ciri orang-orang muttaqin. Yaitu yang ke-1, orang muttaqin itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang muttaqin itu adalah diantaranya alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra, orang-orang yang rajin infak tanpa mengenal waktu. Bahasa Al-Qur'annya fis-sarra wadh-dharra, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, tidak mengenal waktu. Infaknya rajin, mayang kalau bahasa Sundanya. Itu orang-orang muttaqin. Baik lagi ramai di pasar atau lagi sepi di pasar, infaknya tetap. Itu orang muttaqin. Atau kalau petani kerpanen kerpaila, infaknya anggar tetap. Kalau kaum gaji, tanggal tua, tanggal muda, tetap infak. Itu ciri orang muttaqin. Jadi orang muttaqin itu yang rajin infak tanpa mengenal waktu. Yang kedua, ciri muttaqin itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang muttaqin yang kedua, yang bisa menahan emosi. Kadhiminal ghaidha, ialah mencek sundaman te ujug-ujug gaplok poporotot, ditahan amarahnya, emosinya. Itu ciri orang muttaqin. Jadi orang muttaqin mah tara ujug-ujug sosoronget popolotot, ditahan emosinya. Itu ciri orang muttaqin. Kata Nabi, man kaffa ghadabahu kafala adabahu. Barang siapa yang bisa menahan emosinya, bisa menahan amarahnya, nanti akan ditahan lagi siksaannya. Itu. Ini nomor kedua, ciri orang muttaqin itu orang yang bisa
menahan emosi. Yang ketiga, ciri orang muttaqin yaitu wal afina anin nas, orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang muttaqin tuh jiwanya pemaaf, bukan pendendam. Jiwanya pemaaf. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan afina aninas, bahasanya afina aninas, bukan ghafirina aninas. Jadi diambil dari asma Allah afuun. Asma Allah itu ada afuun, ada ghafurun. Kalau bahasa kuningannya sama, ghafurun anu loba hampura, afuun anu loba ngamaafna. Jika sama, padahal beda maknanya. Kalau kita berdoa lagi sholat, ketika duduk di antara sujud dua, kita lagi sholat sujud, duduk, sujud lagi, itu ketika sujud, ketika duduk antara sujud dua, kita berdoa membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Awalnya Rabbighfirli, akhirnya wa'fu'ani. Kalau bahasa Sundanya sama, kayak sama. Rabbighfirli, ya Allah hampura abdi, wa'fu'ani, oke Gusti ngahampura ngamaaf ka abdi. Jika sama, padahal beda. Kalau Rabbighfirli diambil ini asma Allah Ghafurun. Kalau wa'fu'ani diambil dari asma Allah Afuwun. Dia ada Ghafur, ada Afuwun. Nah sekarang apa bedanya Ghafurun dengan Afuwun? Kan kalau bahasa Sunda Ghafurun, Allah tuh anu loba hampurana, yang banyak mengampuninya. Afuwun anu loba ngamaafna, yang banyak memaafkannya, itu Allah, Ghafur dan Afuwun. Bahkan ketika di bulan Ramadan yang banyak dipanggil asma Allah Afuwun. Ketika menjelang buka puasa, ketika menjelang sahur, di musala masjid-masjid, yang banyak disebut-sebut itu Afuwun. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah sekarang apa bedanya Ghafurun dengan Afuwun? Ini kita diperdalam sedikit makna Ghafurun dan Afuwun. Kalau Ghafurun itu ampunan Allah yang disambungkan dengan permohonan makhluk, itu Ghafurun. Jadi adanya ampunan karena ada permohonan, itu Ghafurun. Kalau Afuwun, ampunan Allah yang tidak disambungkan dengan permohonan. Jadi Afuwun mah ada ampunan tanpa ada permohonan, itu Afuwun. Contoh seperti paman si A punya salah ke si B. Si A itu datang ke si B mohon minta ampun, mohon maaf. Nah, si B memaafkan ke si A karena si A mengajukan permohonan. Nah, pokoknya si B mengampuni, memaafkan ke si A, itu kalau di Allah namanya Ghafur. Jadi adanya ampunan karena disambungkan dengan adanya permohonan. Kalau Afuwun mah, umpamanya si A punya salah ke si B, si A-nya tidak datang ke si B, tidak mohon ampun, tidak mengajukan permohonan, tapi si B memaafkannya, mengampuninya. Itu berarti kalau di ulama Afuwun itu mengampuni, toh pada si A-nya tidak datang mohon ampun. Nah jadi sekali lagi, kalau Ghafurun ampunan Allah yang disambungkan dengan permohonan makhluk. Kalau Afuwun ampunan Allah yang tidak disambungkan dengan permohonan makhluk. Nah sekarang tadi ciri
ciri orang mutakin, orang yang bertakwa itu diambil daripada apun, afina aninas. Alangkah indahnya orang mutakin. Ya, orang mutakin mah suka memaafkan kesalahan orang lain walaupun yang salah tidak datang. Itu orang mutakin. Ini mah orangnya datang minta ampun tapi tidak diampuni, tidak memaafkan. Bukan orang mutakin. Orang mutakin mah suka memaafkan kesalahan orang lain walaupun yang salahnya tidak datang meminta maaf. Itulah sekali lagi, jadi orang mutakin itu jiwanya pemaaf, bukan pendendam. Bukan pendendam. Itu sebagian ciri mutakin. Tadi sebutkan ada 3. 1, rajin infak tanpa mengenal waktu. Yang kedua, suka menahan emosi. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan orang lain.